Muara Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pura Dadia di Desa Adat Subagan, Karangasem terbakar. Mencegah penularan COVID-19, sejumlah tempat wisata di Badung menerapkan kembali protokol kesehatan. Desa Adat Bukbuk Karangasem menggelar festival kesenian, budaya, dan adat istiadat setempat. Kebakaran Pura Dadia Bingin di Desa Adat Subagan, Karangasem ini membuat masyarakat sekitar panik. Mereka khawatir karena bangunan pura berada di tengah permukiman padat. Warga, pengempon pura, dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang mulai membakar 2 buah pelinggih, yakni pelinggih Ide Betara Kawitan dan pelinggih Ide Sesuhunan. Proses pemadaman tidak mudah dan memakan waktu, karena pelinggih yang terbakar terbuat dari ijuk, sehingga masih menyimpan bara api. Petugas pemadam terpaksa membongkar bagian atap pelinggih untuk mempercepat pemadaman. Yang terbakar pelinggih Ide Sesuhunan sama Siwa Kawitan. Kerugiannya berapa? Kira-kira kerugian itu hampir 200-an. 200 juta ya. Ya. Karena setelah ini ada rencana untuk melakukan grup itu? Pasti akan melakukan grup itu. Jam berapa kira-kira diketahui? Kira-kira kejadiannya jam kuda ya? Ya, kira-kira jam baru kentara itu jam 12-an, jam 11-an lah. Baru kentara ya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat percikan api dari ledakan kembang api. Pengelola pura merasa yakin karena aliran listrik di pura sejak beberapa hari ini padam, sehingga sangat kecil kemungkinan kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu peserta pemilu. Bawaslu menduga pembagian rokok berlogo atau bergambar salah satu partai peserta pemilu. Temuan tersebut dilaporkan Panitia Pengawas Kecamatan dan Kelurahan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan pada tanggal 27 Desember lalu. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pandemade Adi Mulyawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah berdiskusi bersama Sentra Gakumdu untuk memastikan apakah kasus tersebut memenuhi syarat formil maupun material. Panwas Kecamatan bersama PKD di Kecamatan Pekutatan telah menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Hari ini kita tentukan keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Dan sekiranya terpenuhi syarat formil dan material, tentu akan kita lakukan proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita sempat dapatkan beberapa bungkus rokok yang dibagikan pada saat dilakukan kampanye oleh salah satu peserta kampanye di rumah penduduk di salah satu desa di Kecamatan Pekutatan. Saya kira demikian. Setiap warga kabarnya mendapatkan 5 bungkus rokok, dan saat dihisap rasanya mirip rokok yang dijual tanpa cukai, alias rokok dengan tembakau kualitas rendah. Selain gambar logo partai, kemasan rokok juga menampilkan kertas suara dengan pesan mencoblos wajah caleg tertentu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sudah merampungkan proses pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden untuk pemilu mendatang. Selama 3 hari, relawan bekerja keras melipat sekitar 190.000 kertas suara dan hasilnya ada sekitar 1.900 surat suara yang rusak. Ketua KPU Bangli Ikadek Adeawan mengatakan, akibat ribuan surat suara yang rusak, Kabupaten Bangli kekurangan surat suara Pilpres sebanyak 2.700 surat suara. Kerusakan masih di angka 1.940-an. Kerusakannya seperti apa saja, Pak? Sesuai dengan petunjuk teknis, itu ada yang kusut, ada yang robek, sementara hanya dua itu saja, dan ada foto yang surat suara yang kabur. Tiga item itu sih yang ditemukan terkait dengan kerusakan. Terkait dengan kekurangan surat suara ini, KPU Bangli sudah melaporkan ke KPU Provinsi dan berharap bisa segera mendapat pergantian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.